ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua dalam rangkaian acara serial Klinik Pernikahan. Para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah bahas dan telah masuk pada nasihat yang ke-17, yaitu aqrabut thariq ila qalbi rajul sam'uhu wa basaruhu, cara yang paling dekat, jalur yang paling dekat untuk ke hati seseorang laki-laki, maksudnya suami di sini, yaitu melalui pendengarannya dan melalui pandangannya. Di mana di sini beliau menjelaskan bagaimana yang terkait dengan pendengaran, yaitu jangan sampai mendengar ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan hatinya, yang dapat menyinggung perasaannya. Dengan demikian berarti ya ucapan yang harus dilakukan, yang diucapkan, yaitu ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang menenangkan hati. Itu yang dimaksud dengan mendekati melalui jalur terdekat di hatinya, yaitu di hati seorang suami, yaitu melalui pendengarannya. Demikian juga ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, melalui pandangannya. Pandangannya itu penampilan, ya, penampilan seorang istri yang yang dia perbaikilah penampilannya, dandanannya, pakaiannya. Ya, berkonsultasilah kepada sang suami, kira-kira bagaimana yang dia suka, ya. Tanya pada suami apa yang dia suka, pakaian apa yang dia suka, warna apa yang dia suka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian penulis juga menyebutkan beberapa adab seorang istri kepada suaminya dalam berbicara. Kita telah bahas Kita telah bahas tiga adab, yaitu yang pertama, la tahmili assalamu alaihi inda liqaihi, jangan abaikan ucapan salam ketika bertemu pada sang suami. Dikarenakan apa? Karena ucapan salam itu banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya dapat menimbulkan saling mencintai di antara sama kaum muslimin, terutama ya antar suami dan istri. Kemudian beliau juga sudah menyebutkan, yaitu segera badirihi ba'da raddis salam alaihi bitarhib.
setelah mengucapkan salam, setelah menjawab salam sang suami, segeralah timpali dengan bahasa lain seperti marhaban, ahlan wa sahlan. Artinya selamat datang wahai suamiku, begitu. Yang menunjukkan rasa senang dengan kedatangan sang suami. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, gembirakan dia dengan menyebutkan dengan menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Ya. Ingat, kita sebutkan kelebihannya. Istri sebutkan kelebihan sang suami. Pasti ada. Ya. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini, insya Allah pasti ada kelebihannya. Pasti ada kebaikannya. Wong setan pun ada baiknya juga. Ya, ada kebaikan dia. Tapi keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Ketika dia memberitahu kepada Abu Hurairah, di saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, jadi si setan ini menceritakan kepada Abu Hurairah yang ayat yang bisa menjauhkan seorang anak Adam dari setan, yaitu dengan membaca ayat kursi. Apalagi dia seorang suami, apalagi dia seorang muslim, pastilah ada kebaikannya, pasti ada kelebihannya dibandingkan laki-laki yang lainnya. Pasti ada, ikhwah. Jadi para istri coba cari itu, apa kebaikannya, apa keistimewaan sang suami. Ya. Apa keistimewaan sang suami. Sama, istri juga walaupun di sana ada kurang sana sini, pasti ada keistimewaannya. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sebutkan apa kelebihan Rasulullah. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, gak kan mungkin Allah menghinakanmu karena engkau telah begini, telah begitu. Disebutkanlah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga membangkitkan kembali semangat, membangkitkan kembali gairah dalam hidup. Demikian, tidak menjadi hilang semangat. Demikian. Jadi istri itu punya modal yang masya Allah untuk mensemangatkan sang suami, dan istri juga bisa mematahkan semangat sang suami. Kemudian ikhwah yang keempat, min jamil kalam ibaratul hubbi wal wa'am. Di antara ucapan yang baik itu yaitu ungkapan-ungkapan kecintaan dan kesetiaan. Ya. Ungkapan-ungkapan kecintaan dan kesetiaan. Falatas ami an ta'tarifi lahu baina hin wa akhar bihubbiki lahu wa ta'alluqi bihi wa khaufiki alaihi. Janganlah wahai para istri merasa bosan. Ya. Janganlah engkau merasa bosan, kata penulis, untuk mengungkapkan kecintaanmu pada dia. Ya kan banyak itu caranya, ikhwah. Kalau orang-orang Inggris sering menyebutkan untuk orang yang dia cintai, I love you misalnya. Kalau kita ya bahasa kita lah gimana enaknya. Ya, ambillah bahasa yang enak begitu. Ya masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri lah ya, yang mengungkapkan bahwasanya itu menunjukkan si istri itu sangat cinta, sayang kepada sang suami. Demikian ikhwah. Dan tunjukkan kepada dia bahwasanya dia sangat hatinya sangat terkait dengan sang suami. Sangat hormat dengan sang suami. Demikian, fa inna hadza mimma yazidu mahabbatuki fi qalbi. Yang demikian itu dapat menambah kecintaannya kepada semakin menebalkan kecintaan di hatinya kepada dirimu wahai para istri. Demikian, ya. Sebenarnya sebaliknya juga seperti itu seharusnya. Ya, suami juga ungkapkanlah ya rasa cinta, rasa sayang. Ya walaupun tidak semua para suami bisa mengungkapkan seperti itu. Ada sebagian suami itu, dan itu bisa dibaca oleh istrinya,
Dia nggak pandai mengucapkan ucapan romantisme, ya, nggak pandai. Tapi dari tingkah lakunya, perhatiannya terhadap istri tahu ini suami saya ini sayang. Ya, dan sebenarnya ikhwah, kita nggak menampik masalah ucapan romantis, ucapan kasih sayang. Kita nggak nampi itu. Tapi sebenarnya yang paling dominan itu adalah bagaimana sikap yang dinilai oleh masing-masing pasangan. Demikian. Kalau dia ucapkan sungguh saya sangat sayang padamu dek, tapi dilihat tingkahnya, polanya menyakitkan hati, ya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau dari perhatian, nampak sang suami perhatian. Kenapa dek sakit dek? Masya Allah. Maunya apa? Kan begitu kalau emak-emak nih sakit, pengen sekali diperhatikan oleh sang suaminya. Ditanya apa yang sakit, begitu kemudian mau makan apa dek? Begitu. Itu walaupun mungkin apa ya, dengan modal-modal bakso semangkok begitu. Tapi itu merupakan bukan nilai baksonya, tapi nilai perhatian sang suami kepada istri itu yang mahal. Ya. Itu yang mahal, bukan apa yang dia bawa. Bukan apa yang dia bawa. Nah, itu dia. Dari sini sang istri bisa menilai, oh, Masya Allah suami sayang kali dengan dia. Sebaliknya juga begitu. Suami pun bisa melihat bagaimana sayangnya sang istri pada dirinya dari sikap-sikap sang suami, sikap-sikap istri kepada sang suami. Untuk menambah itu semua kita bisa menggunakan juga dengan ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan kasih sayang kepada pasangan kita. Demikian ikhwah, dan itu bisa menambah menambah kasih sayang. Menambah kasih sayang. Makanya juga kan ada orang-orang yang memang rumah tangganya bagus, itu memanggil pasangannya dengan yang, gitu. Yang itu artinya sayang, ya. Yang ada yang beb, ada yang habibi, ya habibi, begitu. Ada apa lagi, my honey, begitu. Macam lah ikhwah. Enggak apa-apa, ya dalam Islam enggak apa-apa, bagus itu. Ya. Bagus. Bahkan bisa kita katakan itu termasuk anjuran Rasulullah SAW memanggil istri memanggil suami dengan ucapan yang menyenangkan masing-masing. Rasulullah SAW kan memanggil istri beliau ya Humairah, sebagaimana yang telah kita bahas di klinik pranikah. Demikian. Jadi panggilan-panggilan itu, panggilan-panggilan romantis itu jangan dianggap remeh. Bagi Anda para suami yang mungkin tidak punya feeling untuk itu, tidak punya insting untuk itu, belajarlah. Ya. Belajar. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Yang kelima, wala tarfa'i sautaki kamunazi'i al-asam. Jangan kamu kuatkan suaramu seperti sedang bicara dengan orang yang tuli. Wala tukhfidhi kaba'ithis sir. Janganlah juga terlalu pelan, ya, seperti orang berbisik. Wa innama takallami ma'ahu bisautin yusmi'uhu wa la yuz'ijuh. Hendaklah kamu berbicara dengan sang suami, wahai para istri, hendaklah kamu bicara dengan suami dengan suara yang bisa dia dengar dengan jelas dan tidak sampai mengganggunya. Fa inna rafa'as sauti baridul maut. Karena mengangkat suara, mengucapkan suara yang kuat, yang keras, itu merupakan pos kematian. Wa fasadul ashrah, dan kerusakan hubungan rumah tangga. Makanya kita lihat kalau ada suami istri mengalami ketidakcocokan, kemudian terjadi pertengkaran, itu kan suaranya kuat. Ya. Kuat, bertengkar itu suara kuat. Padahal kita mengetahui dengan suara biasa pun sebenarnya bisa didengar oleh lawan tengkarnya. Tapi mengapa dia teriak-teriak begitu? Teriak-teriak seolah-olah orang yang dia ajak bicara itu jauh, berada berapa puluh meter begitu. Wah, berteriak-teriak. Ya, memang ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Secara physically dia dekat,
Tapi saat terjadinya pertengkaran, hati mereka jauh. Ya, hati mereka jauh. Secara fisik orangnya dekat, mungkin hanya 2 meter. Yang kalau kita bicara macam saya ini sudah didengar oleh orang yang berada 2 meter, 3 meter dari saya. Tapi kalau terjadi pertengkaran, memang orangnya dekat, tapi hatinya jauh sehingga orang butuh teriak. Begitu. Seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu yang jauh, padahal suaminya ada di hadapannya, padahal istrinya ada di hadapannya. Jadi janganlah bicara dengan sang suami dengan suara yang kuat, suara biasa yang bisa didengar. Karena kalau kuat itu ya ikhwah penyebab pertengkaran, merusak hubungan suami istri. Wa khafa'ul kalam sababun li su'il afham wa wurudil auhami. Dan suara yang terlalu rendah, yang terlalu pelan itu dapat menyebabkan salah faham dan kekeliruan. Nah, jadi hendaklah mutawassit, yaitu pertengahan. Demikian. Ya pandai-pandailah istri dalam men-setting volume suaranya di hadapan sang suami. Ya volume suara kita kan bisa dikuatkan, bisa dipelankan, ya macam seperti inilah, seperti sound system, ada potensiometernya, ada volumenya, ada maksimal, ada minimal. Demikian. Bahkan ada suara pop, suara rock kan begitu. Bisa kita buat sesuai dengan kondisi hati kita. Kalau lagi tengkar, udahlah setelannya setelan rock itu. Teriak aja. Ya, setelan rock itu kalau di amplifier, di sound system. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Yang keenam, wa iyyaki wa kalaman ta'tadirina minhu. Hati-hati dengan ucapan yang akhirnya kamu minta maaf atas ucapan tersebut. Kan banyak tuh orang ucapkan minta maaf, asik minta maaf saja. Ya, minta maaf saja atas ucapan yang dia lontarkan tanpa pikir-pikir sebelumnya. Wa iyyaki wa kalaman ta'tidzina minhu. Hati-hati kamu dengan ucapan yang akhirnya kamu minta maaf setelah itu, dikarenakan ucapan yang kamu lontarkan, wahai para istri. Wa hadhihi wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala li Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika dia menasihati Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'in. Apabila kamu berdiri melaksanakan sholat, sholatlah kamu seperti sholat perpisahan. Artinya sholatlah seperti sholat, itulah sholatmu yang terakhir, setelah itu mati. Wah ini memang sulit ikhwah. Ya. Coba, kalaulah ginilah. Malaikat maut datang nih, ya ngasih bocoran tanggal matinya kita. Si fulan, datang, misal. Kamu besok ba'da subuh ku cabut nyawamu. Subuh jam 5. Udah. 5:30 ku cabut nyawamu. Kira-kira si fulan ini besok sholatnya gimana? Masih tetap qul huwallahu ahad, inna a'thaina, kemudian ngebut begitu? Enggak yakin saya. Saya yakin malam itu dia enggak tidur. Malam itu sholat tahajud terus. Selama ini nggak ada sholat tahajud kecuali pas Ramadan. Itu pun yang main kencang itu. Ya. Tapi kali ini dia pasti begitu. Kenapa? Dia tahu, aduh ini kesempatan saya terakhir. Memanfaatkan detik demi detik terakhir yang Allah berikan pada dia. Sholatlah dia sholat subuh. Saya yakin sholat subuhnya itu bisa nangis-nangis. Khusyuk luar biasa. Kenapa? Itulah sholat perpisahan. Sholat muwadda'in. Sholat perpisahan. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Idza qumta ila salatika faqum fasalli salata muwadda'in. Apabila kamu berdiri melaksanakan salatmu, salatlah kamu seolah itu merupakan salat terakhirmu, salat perpisahanmu dengan dunia yang setelah itu akan matilah kamu. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kamu mengucapkan ucapan
hari ini, besok kamu minta maaf atas ucapan itu. Ya, ikhwah, kalau kita berbicara sekali salah, kemudian minta maaf sekali, dua kali, orang akan bisa memakluminya. Tapi kalau sudah sering, ya, sering kita minta maaf akibat ucapan yang asal-asalan keluar dari lisan kita. Ini orang asik minta maaf saja. Seminggu ini udah berapa kali dia minta maaf. Minta maaf buat lagi, minta maaf buat lagi. Otomatis orang tidak akan bisa lagi memberikan maaf. Ya paling maaf-maaf inilah. Ya maaf-maaf formal. Ya. Begitu saja paling. Tidak sungguh mereka menerima maaf. Kenapa? Sudah berapa kali. Demikian ikhwah. Para istrilah coba. Ketika suaminya buat kesalahan di luar. Kemudian tahu istrinya. Setelah itu istri bertanya, betul bang? Ternyata suami tidak bisa mengelak. Mau tidak mau harus mengakui. Dan akhirnya minta maaf. Seminggu kemudian melakukan hal yang sama. Ketahuan lagi. Gak bisa ngelak. Akhirnya minta maaf. Kira-kira maaf yang kedua sama dengan maaf yang pertama. Beda ikhwah. Maaf yang kedua itu hampir-hampir ini bisa gak dipercaya begitu. Ketika istri memberi maaf kepada suami yang pertama, itu bisa hilang. Kesalahan suami itu bisa dilupakan. Tapi untuk yang kedua, sudah susah. Betul gak ini minta maaf? Betul gak ini mengakui salahnya? Betul gak dia akan menghentikan kekeliruannya? Apalagi sudah sampai yang ketiga, keempat, bolehkah takkan ku maafkan? Begitu. Sudah berapa kali ku maafkan gitulah. Ya saya kira begitulah kondisi kita. Ketika ada orang buat salah kepada kita, kemudian dia minta maaf sekali, oke. Oh ya udah kita maafkan. Ya mungkin kekeliruan, mungkin silap segala macam. Dua kali, kira-kira seikhlas yang pertamakah kita memaafkan dia untuk yang kedua? Apalagi kalau kesalahannya sama. Ada si A hutang dengan kita, ya, hutang dengan kita. Kemudian dia katakan besok. Ternyata besok nggak datang dia melunaskan. 3 hari kemudian baru dia datang. Ya, datang. Pak, saya belum bisa bayar. Gimana kalau seminggu lagi? Oke lah seminggu lagi. Seminggu datang, belum bisa. Sebulan lagi gimana? Itu datang untuk minta maaf, mengakui belum bisa bayar, masih mendingan itu yang hutang. Yang repotnya sudah nggak bisa bayar, diam-diam saja. Seminggu pak ya, oke lah seminggu. Seminggu nggak ada berita. Tahun kedua baru ketemu dia. Lupa dengan utangnya. Lebih parah lagi, lebih sakit hati kita kalau dia ngutang tapi bisa beli baju baru. Begitu. Itu ikhwah. Ya. Jadi boleh minta maaf sekali. Tetapi kalau terus-terusan, siapapun akan bosan dengan permintaan kita. Itu dia. Wala tukallim bikalamin ta'tadiru minhu khudan. Jangan kamu bicara hari ini, besok kamu minta maaf atas ucapan kamu itu. Wa ajmi' al-iyasa mimma fi yadin nas. Hendaklah kamu putus asa atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya jangan kamu berharap sedikit pun terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Terkadang kan begini, ikhwah, kita melihat teman kita, misalnya nih kita mau ngaji, teman kita punya mobil, kita ya semoga saya dia ajaklah untuk ngaji gitu, naik mobil dia. Jangan sekali-sekali berharap pada orang, jangan. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia datang, ayo ikut yuk. Enggak apa-apa. Tapi kalau berharap jangan. Ya. Sering orang yang berharap itu akhirnya kecewa. Kenapa? Karena dia berharap dari manusia. Makanya jangan berharap dari orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah. Ajmi al-iyas, artinya kumpulkan keputusasaanmu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu maksudnya. Ya, itu makna literal daripada hadis. Tapi maksudnya adalah jangan berharap apapun dari orang lain terhadap apa yang mereka miliki. Harap agar dikasih, harap agar dibantu, harap ini, harap itu, jangan. Harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkait dengan masalah kita yaitu ini, wala tukallim bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kamu bicara dengan ucapan yang besok kamu akhirnya minta maaf. Itu dia.
Wa hadha yad'uki ila alla talqal kalama ma'a zawjuki juzafan hatta tatafahhasihi asyaddut tafahhus. Nah, ini bisa mendorongmu agar kamu tidak bicara sembarangan terhadap suamimu. Yang akhirnya kalau kamu berbicara sembarangan, akhirnya kamu harus harus mengolahnya seolah-olah tidak salah. Begini loh maksudnya. Terkadang kita bicara dengan orang lain dengan pembicaraan yang mungkin tak kita pikirkan sebelumnya. Ternyata menyakitkan orang. Tersadarlah kita setelah dia tersakiti. Akhirnya bagaimana? Kan kita, maksud saya enggak begitu loh. Maksud saya begini. Akhirnya sibuklah kita menjelaskan bahwasanya maksud kita itu enggak seperti itu. Ini yang disebut dengan hatta tatafahhasihi asyaddut tafahhus. Itu dia. Akhirnya kamu sibuk untuk mengolah-olahnya. Supaya apa? Supaya dimaafkan. Maksud saya begini loh, maksudnya begini. Nah, begitu. Orang sudah sakit. Hati sudah tersinggung. Perasaan sudah tersinggung. Apalagi kalau itu suami. Demikian ikhwah. Fa inna nazaghati syaitan baina al-azwaji qad takunu syararatiha kalimatun la tahsab laha baina tarafaini hisabun. Karena sesungguhnya setan itu merusak hubungan suami istri dengan kerusakan berupa yang penyebabnya adalah kalimat yang tanpa disangka-sangka, kalimat yang tidak diduga oleh kedua belah pihak yang sebenarnya bisa merusak tanpa diduga. Ya. Lam yahsab laha baina tarfaini hisab. Yang mungkin dianggap sepele kalimat ini oleh kedua belah pihak, oleh pasangan suami istri, padahal kalimat itu, ucapan itu bisa merusak rumah tangganya. Wa mithli hadzal mawatin iblis asyaddu hirsan wa aktsaru khuduran. Dalam masalah ini, itu iblis memang betul-betul dia sangat mengincar dan siaga. Ya. Jadi setiap ucapan antara suami dan istri itu betul-betul dijadikan diperhatikan oleh si iblis nih. Begitu selip dikit langsung sat. Nah, jadi bahan bagi si iblis untuk merusak hubungan antara suami dan istri. Dibisikkan, masa istrimu mengatakan begini? Kan gak layak. Dia istrimu, bawahanmu begitu. Diprovokatori lah, dipanas-panasi oleh si iblis. Istri juga begitu. Ketika suaminya ngomong tersalah tanpa sengaja, langsung dijadikan modal oleh si iblis untuk merusak hubungan mereka. Akhirnya mereka bertengkar. Ketika mereka bertengkar, ujung-ujungnya perceraian, dan inilah yang sangat diinginkan oleh si iblis. Rawa al-Imam Muslim fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arsya iblis 'alal bahr. Sesungguhnya singgasana si iblis itu ada di atas laut. Laut mana nih? Enggak tahu lah. Yang jelas di atas laut. Laut kita tahu ya. Di atas laut. Sebelah mananya? Allahu a'lam. Fayab'atsu sarayah. Dari situlah dia mengutus tentaranya, bala tentaranya. Bukan untuk perang, untuk godain anak-anak Adam. Ya, pergi semua mencar. Ya. Masing-masing mengemban tugasnya masing-masing, mencar. Dia utus kamu ke sana, kamu ke sana. Wah, Masya Allah. Itulah dia. Jadi singgasananya ada di atas laut. Kemudian fayaftinunan nas, disitulah dia menggoda-goda. Bala tentaranya si iblis inilah menggoda-goda umat manusia. Fa'adhamuhum indahu a'adhamuhum fitnah. Yang paling hebat di antara mereka, yang paling hebat godaannya. Yang paling hebat di antara mereka adalah yang paling hebat hasil godaannya. Yaji'u ahaduhum, salah seorang daripada mereka datang, fayaqulu fa'altu kada wa kada. Sudah dia lakukan sesuatu dan berhasil, datang, lapor. Pak Iblis, komandan, lapor. Saya sudah melakukan ini dan itu.
terhadap si fulan. Fayaqulu ma sana'ta syai'. Kata si iblis komandannya, itu nggak ada apa-apanya kalau itu. Kalau itu yang kamu buat nggak ada apa-apanya itu. Ya. Kemudian summa yaji'u ahaduhum, datanglah yang lain. Fayaqulu, dia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Sesungguhnya aku goda mereka, terus aku bisikkan, aku goda hingga akhirnya mereka bercerai antara suami dan istri. Kemudian fayudnihi minhu, lantas si iblis, komandan setan-setan ini, si iblis, fayudnihi minhu, sini, wah sini, dekat. Fayaltazimuhu, dipeluknya ini si tentaranya ini, fayaqulu ni'ma anta, ente baru paten. Ini baru hebat paten ini. Demikian. Jadi salah satu target iblis itu yang paling besar, yang juga termasuk skala prioritasnya dalam menggoda manusia, menceraikan antara suami dan istri. Ya, membuat cerai antara suami dan istri. Makanya ikhwah, umumnya suami istri itu bercerai gara-gara maksiat. Coba perhatikan. Umumnya. Sangat jarang gara-gara kebaikan. Misalnya, ya, si istri udah mulai mengaji, pakai jilbab, suami nggak senang, gitu kan. Ada juga sih akhirnya suami nggak senang, tapi akhirnya lama-lama senang. Ya. Tapi berakhir cerai juga ada. Tapi itu sangat sedikit persentasinya. Dibandingkan perceraian yang terjadi, itu umumnya adalah kemaksiatan. Ya. Umumnya adalah kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka berpisah kecuali dikarenakan dosa salah seorang mereka. Jadi dosa itu ikhwah, itu bisa memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Penyebab rusaknya kecintaan kita, dosa. Seorang suami mencintai istri, seorang ikhwan mencintai ikhwan yang lain, ya, cinta karena Allah. Ini kan sebuah ibadah. Ya, ibadah. Iblis tak suka seperti ini. Tak suka iblis cinta seperti ini. Iblis maunya cinta-cinta ala iblis. Pacaran itu cinta ala iblis itu. Semakin jauh pacarnya, semakin besar dosanya. Semakin lama pacarannya, semakin besar dosanya. Semakin banyak berlipat dosanya. Itu dia. Tapi yang pacaran semakin asyik. Nah, yang suami istri kan kecintaannya lebih, udah jelas atas dasar Allah. Syar'i. Ikatannya ikatan syar'i. Nah, iblis mau merusak ini. Kenapa tidak suka dia ini? Setan-setan, iblis-iblis, tentara-tentara iblis yang berhasil memisahkan dua orang yang saling mencintai, yang ikatan hati mereka dengan akad pernikahan yang sah, ya. Jika berhasil diceraikan, dipisahkan oleh iblis, wah ini hasil yang luar biasa ini. Termasuk skala prioritas bagi si iblis. Makanya kalau ada anak buah dia yang berhasil, inti baru paten. Ini baru paten. Sini, dekat sini. Dipeluk, wah sini. Ini baru hebat dia. Amazing kata orang. Kata si setan begitu. Ya, kenapa? Merusaknya lebih hebat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian amma anki fa iyyaki an takuni halaqatan fi silsilatin naqlil qafariyati takhriqul afaq. Adapun engkau wahai para istri, jangan sampai engkau merupakan sumber daripada rentetan-rentetan dusta yang tersebar di ufuk. Gimana ya tersebar di ufuk? Kalau dahulu orang berdusta sampai dia bohongin orang jutaan, mungkin sangat langka lah. Tapi sekarang enggak. Dia buat status bohong, dibaca oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ini yang disebut dengan
fariyatun tahriku al-afaq. Dustanya sampai ke ufuk. Saking banyaknya orang-orang yang didustainya, dibohonginnya. Makanya kata penulis, engkau hai para istri, jangan sampai engkau menjadi sumber rentetan berita-berita bohong yang akhirnya menyebar kemana-mana. Au namimatin tusabbibul iftiraq. Atau jangan sampai kamu juga sumber daripada namimah, yaitu adu domba yang akhirnya menyebabkan terpisahnya antara suami dan istri, tercerainya antara suami dan istri. Ya. Dia buat berita lah tentang suami seseorang, dia buat isu, kak, abang tahu nggak, kakak tahu nggak suami kakak di mana tadi malam? Enggak, oh di sana. Pulangnya pagi kan? Nah begitu. Pulangnya pagi kan kak? Demikian. Enggak. Iya pulangnya pagi. Tapi dia kan di kantor. Lembur. Enggak kak. Begitu. Mulailah dia main fitnah segala macam. Oh. Ya. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran. Si istri pun yakin sekali dengan berita si wanita ini. Terjadi pertengkaran. Dan bisa akhirnya menjadi perceraian. Jangan sampai anti wahai para istri. Wahai istri, menjadi sumber daripada adu domba, namimah, yang menjadi penyebab terjadi perceraian. Fama aqbahu an tantashira maqalatas su, sungguh buruk sekali engkau menyebarkan ucapan-ucapan buruk. Fayabahathun nas an isnadihi, sehingga akhirnya orang-orang mencari-cari dari mana nih sumber ucapan ini? Dari mana sumber kebohongan ini? Sampai orang pegel, jengkel dengan ini. Siapa ini yang ngomong seperti ini? Fayabahathu an-nasu an isnadihi. Orang-orang pun mencari akhirnya siapa nih yang ngomong, dari mana sumbernya. Fayaquluna maqalatahu fulana. Akhirnya dikatakan ternyata dialah sumbernya. Si fulan, si fulana, si istri. Allahu Akbar. Rusak nama baik keluarga jadinya. Fa iyyaki wa naql hadis, hati-hati kamu dalam menukil, membawa berita. Wakil wakal, dengan beritanya, konon katanya, konon kabarnya, katanya. Artinya begini ikhwah. Ini kenapa para istri begitu yang jadi mukhatab? Sebenarnya memang sering terjadi di kalangan mama-mama memang. Ya. Berita-berita mudah sekali mereka percaya dengan berita-berita yang enggak jelas. Ya. Dengan isu-isu. The little bird says, kata orang. Ya, isu-isu yang gak jelas. Qil wa qal, katanya. Gak dibolehkan ikhwah. Makanya Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah mewanti-wanti. Apa kata beliau? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta jika dia mengabarkan, menyampaikan setiap berita yang dia terima. Ya. Cukup seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap berita yang dia dengar. Karena berita yang kita dengar itu ikhwah, tidak semuanya benar. Ya. Tidak semuanya benar. Makanya para muhaddis mengatakan, idza sami'ta faqamish wa idza haddatsta fafattish. Kalau kamu dengar silahkan dengar, ambil semua. Tapi wa idza haddatsta, tapi kalau kamu sudah menyampaikan ke orang lain, fafattish, maka periksa dahulu akan kebenarannya. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu. Teliti. Dalam qiraahnya Ibnu Mas'ud, fatathabbatu. Artinya sama, teliti. Jangan sampai kamu itu nanti menyesal. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi akhirnya kamu menyesal. Gara-gara kamu tidak teliti berita yang kamu sampaikan. Ya. Dan ini ikhwah banyak sekali. Zaman sekarang ini, apalagi yang aktif di media sosial.
di media WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lain-lainnya. Ya, itu berseliweran berita-berita yang nggak jelas. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Waqil waqal katanya wa majalisu tatabbu'il aurah. Jangan kamu nimbrung di majelis yang menceritakan tentang aib orang lain. Ya. Ini biasanya majelis-majelis segibah, ngerumpi kalau bahasa emak-emak sekarang. Ngerumpi. Kalau bahas masalah ilmu, kalau duduk di majelis taklim, begitu innal hamdalillah kata ustazahnya atau ustadznya, 20 menit kemudian mulailah angguk-angguk. Bukan karena paham tapi karena ngantuk. Tapi coba majelis yang ngerumpi 2 jam setengah, itu pun sulit mengangkat pinggul yang dari majelis itu. Aduh, kenapa? Semakin lama semakin hot, semakin asyik. Kenapa? Setan duduk di situ. Membuat orang betah. Itu dia. Demikian juga majelis-majelis seperti majelis-majelis ngaji, tapi intinya menceritakan aib orang di majelis tersebut. Banyak orang-orang seperti ini. Kalau sudah majelis taklimnya menceritakan tentang Ustadz Fulan begini, Ustadz Fulan begitu. Oh, dia serius luar biasa. Serius luar biasa. Semangat. 1 jam setengah nggak ngantuk. Menceritakan aib orang di situ. Tapi kalau sudah baca kitab, udahlah mulai wattnya, mulai sinyalnya 320 tidur. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya wahai para istri, tinggalkan majelis-majelis ngerumpi, majelis-majelis gunjing, tinggalkan. Karena ini majelis yang menjijikkan. Ya. Ini majelis yang menjijikkan. Banyak ikhwah kita jijik dengan babi kan. Jangankan memakannya. Kalau kita naik sepeda motor, lewatlah mobil pick up bawa babi, kita sudah apa namanya, sudah pokoknya jijik lah. Itu masih lewat. Belum lagi kalau kita masuk rumah makan ya bertambah, nggak sanggup kita. Ya. Wong kita melihat kepala babi saja sudah jijik minta ampun, ya kan? Tetapi banyak kaum muslimin tidak jijik ketika makan bangkai saudaranya sendiri. Padahal bangkai saudara sendiri itu lebih menjijikkan ketimbang daging babi. Terkadang yang makan bangkai kawan itu teman sendiri yang berjenggot, yang pakai gamis, belobe, tanpa sadar sedang makan daging teman sendiri. Ada lagi lebih parah dengan alasan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi wahai para istri, ya, jauhkanlah ini. Karena itu majelis yang menjijikkan, Gak sanggup seharusnya kalau seandainya Allah konkretkan di situ setiap majelis gunjing, Allah wujudkan di situ bangkai orang, saya yakin majelis akan bubar. Karena kan Allah mengatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Sukakah kalian makan bangkai saudaranya sendiri? Bukankah kalian akan merasa jijik? Jadi kalau majelis-majelis ngerumpi itu, majelis-majelis ghibah, gunjing, kemudian Allah letakkan di situ bangkai orang, kira-kira bubar nggak ini majelis? Bubar. Tapi itulah banyak yang betah dengan majelis-majelis seperti ini. Jadi jangan ikut nimbrung di majelis-majelis bangkai seperti ini. Wa qad thabata fi sunnati sahihati anin Nabi sallam tahdhiruhu minan namimah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sunnah yang sahih, Rasulullah SAW melarang daripada namimah, waqil waqal, dan juga melarang
katanya, nggak tahu dari mana asal usulnya, nggak jelas kebenarannya. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qattat, tak masuk surga para qattat itu nukal, orang yang menyampaikan satu berita ini kepada orang lain untuk mengadu domba. Wa indahu ma'aidan, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu kataba ila Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia menulis ke Muawiyah, mengirim surat ke Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW kan yanha ankil wa qal, beliau melarang dari katanya, konon kabarnya, konon ceritanya. Wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, ini menggunakan harta untuk hal-hal yang enggak bermanfaat, termasuk beli rokok. Wa kathar soal, karena banyak bertanya. Banyak bertanya di sini, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Itu dia. Farubbama ya ukhta, bisa jadi wahai saudariku, dakhalti fi mujtama'in nisa'i fi min akhwati zaujiki wa zaujati ikhwaniki wa aqaribihi wa jiranihi fa alayki bi nafsi. Wahai para istri, bisa saja kamu itu berada di kumpulan apa? Di komunitas kaum wanita, ya wanita seperti istri seperti min akhwati, seperti saudari-saudari dari suamimu, ya ipar lah, ya adik-adik ipar atau kakak ipar, atau istri dari abang-abangmu atau kerabat-kerabat jiranmu. Dalam masalah ini fa'alaiki binafsi, jaga dirimu. Ya kan, kaum wanita ini kan ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, bisa dengan bertemu dengan ipar-iparnya, ya, atau dengan jiran tetangganya. Nah, ketika itu disitulah paling rentan munculnya gosip. Ya, munculnya gosip. Jangankan itu, ikhwah. Ya. Bertemu antara keluarga, adik, kakak, segala macam. Bertemu sebentar sudah menceritakan, oh bibi begini, paman begini, fulan begini, menceritakan kerabat-kerabatnya. Fa'alaiki binafsiki, jaga dirimu jangan sampai nimbrung dalam menceritakan aib tersebut. Wa iyyaki antasta'ila naru mushkilatin ailiyatin bisababiha maqalatun kultiha au naqaltiha. Jangan sampai kamu penyebab menyalanya api permasalahan dalam keluarga dikarenakan ucapan yang kamu ucapkan kepada mereka atau berita yang kamu bawa yang kamu sampaikan kepada mereka. Wala tastakhifannaki majalis naqisatil uqul, dan ingat, kamu jangan anggap remeh majelis-majelis orang-orang yang kurang akalnya. Maksudnya kamu jangan anggap remeh dengan majelis-majelis komunitas perkumpulan kaum ibu-ibu. Ya. Jangan anggap remeh, itu artinya ibu-ibunya itu enggak ada masalah. Jangan. Tetap harus berhati-hati. Wasamarati rubbati hatalil kalam, dan komunitas yang banyak ngomongnya. Fatatakallami bi kalimatin tafrahu biha hamalatu hatabi sayiat, hingga akhirnya pun kamu ikut berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengembirakan para pembawa keburukan. Ya kan, kadang-kadang awalnya sih nggak ada ngomong, dengar terpancing juga mau ikut nimbrung bicara gosip juga, bicara gibah dan gunjing juga. Hati-hati, jangan kamu ikut terbawa rendong, ya, tergoda untuk ikut nimbrung, jangan. Fa'alaiki binafsik, jaga dirimu. Fatutayyiru biha an-nafithatu fi 'aqdil qulubis safiyat. Akhirnya gara-gara ucapanmu itu, akhirnya kamu menghembuskan keburukan itu hinggap terbang dan hinggap di hati orang yang pada waktu itu masih bersih, ya. Farubba kalimatin qalat li sahibiha da'ni.
Terkadang ada kalimat sendiri akan mengatakan kepada si pembicara, udahlah saya jangan dibicarakan. Maksudnya seolah kalimat yang dibicarakan itu karena nggak baik, si kalimat ucapan itu mengatakan kepada si pembicara, udah saya jangan diucapkan begitu. Wal hadru qabla alla yanfa'un nadam. Hati-hati sebelum datang waktu tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi intinya bahwasanya wahai para istri, hati-hatilah dalam menjaga pendengaran dan menjaga penglihatan sang suami. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, juga melalui WhatsApp dengan nomor tersebut juga boleh ya, baik telepon, via telepon langsung juga boleh, WhatsApp dengan nomor yang sama juga boleh, atau melalui nomor yang biasa sampai ke HP kita ini, yaitu 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, apakah semua musibah dikarenakan dosa seorang hamba? Apakah semua musibah dikarenakan dosa seorang hamba? Baik. Para pemirsa dan para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, mengenai musibah, apakah musibah itu penyebabnya dikarenakan ulah kita? Ya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali itu karena ulah tanganmu, dan Allah banyak memberikan maaf. Hanya saja ikhwah, musibah itu ada dua. Ya. Musibah turun itu penyebabnya ada dua. Ada dua jenis musibah itu. Musibatul khusus, dan musibah umum. Ya. Ada musibah khusus, artinya yang menimpa diri personal seseorang, ya, dikarenakan ulah dia. Ada musibah itu secara umum, ya, menimpa semua orang walaupun bukan orang yang terkait dengan dosa. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu dengan musibah, dengan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Nah, ini musibah umum. Ya, seperti gempa bumi, tsunami, yaitu itu disebabkan oleh ulah manusia. Tapi bencana yang umum yang muncul itu menimpa dan menerjang semua orang. Ya. Yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Itu dia musibah. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan, loh rasanya saya nggak ada salah, ini kok ada musibah menimpa saya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau itulah alasan dia munculnya pertanyaan dalam hatinya, kenapa saya ditimpa seperti ini? Saya kan nggak ada salah, begitu. Ikhwah, ini harus diperhatikan ini. Pernyataan, perasaan diri kita tak bersalah itu juga sebuah kesalahan. Mana ada manusia yang tak bersalah? Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti bersalah, pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Ya. Jadi ya bisa saja karena kita merasa saya nggak salah, kenapa saya yang kena? Saya yang kena musibah. Justru mungkin saja itu perasaan, itu prasangkaan, merasa diri tak bersalah, itulah sebuah kemungkaran. Ya. Merasa diri tak bersalah. Orang yang merasa dirinya tak bersalah, itulah orang yang bersalah. Orang yang merasa dirinya tak berdosa, itulah yang berdosa. Karena nggak ada manusia yang nggak berdosa. Demikian. Dan itu juga ada faktor faktor memuji diri sendiri. Demikian. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Laulam takunu tudnibun," seandainya pun kalian tidak melakukan dosa, la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Seandainya kalian enggak berdosa, sungguh aku mengkhawatirkan ada yang lebih parah daripada dosa-dosa tersebut. Apa itu? Al-ujubu, yaitu dosa ujub,
yaitu kagum dengan diri sendiri. Itu dia. Jadi kagum dengan diri sendiri, merasa tak bersalah. Saya ini masya Allah, ya, itu juga itu termasuk salah satu dosa besar yang terbesar. Itu dia. Jadi harus hati-hati dalam masalah ini. Kemudian ikhwah, lantas gimana kalau dengan kalau dia bertanya gimana kalau dengan Rasulullah kan kena musibah juga. Nah, itulah juga sebagai jawaban bahwasanya terkadang musibah itu juga fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Itu dia. Ya, tidak harus sebagai hukuman, tapi bisa mengangkat derajat. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nas bala al-anbiya." Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang setelahnya, Rasulullah saja ikhwah, beliau tuh kalau demam 2 kali lipat panasnya dibandingkan orang biasa. Apa kata beliau? Inilah uak atau ya lebih kurang begini. Sungguhnya aku itu terserang demamku itu sebanding panasnya dengan 2 kali panas demam kalian. Begitu. Jadi kalau kita itu punya temperatur dikatakan sudah panas badannya, sudah sakit sekitar 37 ya misalnya ya. Ke atas itu sudah dikatakan sakit. Ya, berarti kalau Rasulullah itu 70, coba bayangkan. Itu semua untuk menaikkan derajat dan menghapuskan semua dosa-dosa. Ya untuk Rasulullah nggak ada dosa kan beliau selalu taubat dengan kesalahan dan kalaupun beliau salah langsung ditegur oleh Allah SWT. Jadi cobaan-cobaan itu untuk menaikkan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Masya Allah ketika beliau berdakwah sampai pecah giginya, ketika beliau sujud waktu itu orang-orang Quraisy mengambil jerawannya unta, ketika sujud beliau jerawan unta itu ditimpakan ke punggung dan kepala Rasulullah sehingga Rasulullah nggak sanggup mengangkat kepalanya saking beratnya. Jerawan unta bukan kambing. Jerawan kambing saja ya. Jerawan kambing saja itu sudah berat. Ini unta coba bayangkan. Sampai beliau tak sanggup mengangkat kepalanya dari sujud. Lantas gimana caranya beliau bangkit? Hingga datang Fatimah. Sambil menangis Fatimah menyingkirkan jerawan-jerawan itu dari kepala ayahanda beliau. Itu ikhwah. Apa ada di antara kita yang sholat digitukan orang? Tidak ada kan? Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, saya seorang laki-laki Ustadz, usia anak saat ini 25 tahun. Qadarullah kondisi keuangan saat ini menurun drastis. Saat ini saya tinggal bersama ibu saya dan sudah lanjut usia. Saat ini saya dan ibu saya tidak tinggal di rumah pribadi. Kemudian saya memiliki keinginan menikah untuk menjaga keimanan saya di zaman fitnah wanita saat ini. Namun bagaimana jalan tengah jika saya harus nantinya memberi tempat tinggal untuk ibu saya dan untuk istri saya dan ibu saya dengan ekonomi yang sangat minim saat ini Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa fika barakallah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bagi antum yang mengalami kesulitan ekonomi sementara keinginan untuk menikah sangat kuat, ini bagaimana? Fitnah wanita menyebar. Ya. Ini bagaimana menanggulanginya? Kalau enggak menikah nanti fitnahnya luar biasa. Rasulullah SAW memiliki solusi. Apa itu? Beliau bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup nikah maka nikahlah.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan berpuasa itu dapat lebih menundukkan pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Itu dia. Jadi berpuasa. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Faman lam yastati', barang siapa yang belum sanggup untuk menikah. Jadi yang belum sanggup menikah di sini bukan belum sanggup jima, enggak. Ya. Barang siapa yang belum sanggup, yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Artinya sudah sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri, maka menikahlah. Faman lam yastati, barang siapa yang belum sanggup, untuk memberikan nafkah kepada sang istri, fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan berpuasa itulah dapat lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Itu merupakan tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian banyak berpuasa. Cobalah ketika kita berpuasa, kita jalan di pasar, ketika kita melihat sesuatu yang kita tahu itu tidak boleh, kan kita palingkan diri. Saya lagi puasa, begitu. Karena kita tahu kalau dilihat mengurangi pahala puasa kita. Tapi coba nggak puasa. Demikian. Itu puasa tuh masya Allah luar biasa. Ya luar biasa itu puasa. Puasa merupakan ibadah yang banyak memasukkan si pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang efeknya itu luar biasa dalam kehidupan kita, ikhwah. Itu belum lagi ditinjau dari sisi kesehatan ya. Dari sisi ibadahnya saja sudah luar biasa. Makanya Abu Umamah Al-Bahili pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga. Kata beliau, "Alaika bisyam fa innahu la mithlalah." Berpuasa, enggak ada yang sama dengan puasa dalam memasukkan orang ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya. Asyamu kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya, illa siyam. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Para ulama menyebutkan pahala puasa itu tanpa batas. Kenapa? Di sana sangat kuat sekali kaitannya ibadah ini dengan kesabaran. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Jadi pada antum yang bertanya ini ya, kalau memang ekonomi sulit, belum sanggup untuk menikah, solusi pertama, tips dari Rasulullah SAW yaitu fa'alaika bisyam, berpuasa. Banyak berpuasa. Itu satu. Yang kedua, mencari calon akhwat yang mau menerima antum apa adanya. Itu dia. Ya, ada seorang akhwat, udah tawarkan, akhwat, saya tertarik denganmu, boleh nggak saya melamarmu? Tapi saya nggak punya apa-apa. Begitu. Ya mana tahu ada yang mau kan? Udah datang aja bang ke rumah. Mana tahu nanti bapaknya kasih kerjaan. Gini loh Pak, saya ada tertarik dengan anak gadis bapak. Ya, siapa tuh? Fulan. Oh iya. Kerjanya apa nak? Saya nggak punya kerja Pak. Jadi saya melamar anak bapak sekalian ngelamar kerja. Mana tahu ada kerjaan lowong di sini. Ya syukur-syukur ada kan. Ini orang ini jantan ini. Cocok ini, bertanggung jawab ini. Begitu ikhwah. Kan kita nggak tahu takdir kita. Ya nanti Ustadz ditolak. Tolak, cari yang lain yang mau. Kan gampang saja. Udah sering ku bilang. Ya, nggak satu kembang di taman. Kan tidak seekor kumbang yang terbang. Cari yang lain yang mau menerima. Belum ada yang menerima, puasa banyak begitu. Itulah dia. Demikianlah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sudah jam 5:15. Jam 5:45. Oke ikhwah, semoga di sini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara harmonis dengan pasangan? Ikhwah, harmonis dengan pasangan ya pertama banyak doa. Ya, pertama banyak doa. Karena harmonisasi itu kan
kesinkronan antara dua hati. Hati ini punya Allah. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati para hamba itu berada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah itu membolak-balikkan sekehendaknya. Minta kepada zat yang memiliki hati. Mohon agar hati tetap dipautkan, diharmoniskan dalam hubungan rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi. Buka komunikasi dengan cara yang baik. Setiap ada sesuatu, komunikasikan. Berkomunikasilah antara suami dan istri. Dan jangan ada kedustaan di antara kita. Begitu. Jangan ada kedustaan. Ya, nggak usah dusta-dusta. Ya, kecuali dusta yang bisa melanggengkan harmonisasi keluarga. Apa itu misalnya? Misalnya istri lagi masak. Masaknya keasinan. Suami boleh bohong di situ. Si istri mengatakan, gimana bang masakan awak? Masya Allah, mantap lah dek. Seperti makan di pinggir pantai cermin. Ya, yang masuk air laut masuk ke piring dia maksudnya. Demikian. Enak, Masya Allah. Tapi dek, ini agak sedikit asin. Kurangi asinnya, kurangi garamnya. Begitu ikhwah. Yang penting itu dikomunikasikan. Terkadang ada masalah kecil, gak dikomunikasikan, ganjel dalam hati. Ganjel, akhirnya ini bisa menjadi besar. Ingat, setan itu terus bersiap-siap, bersiaga satu, mencari celah bagaimana caranya agar suami istri itu tengkar dan targetnya adalah bagaimana agar mereka pisah. Tidak ada di situ islah, tidak ada damai. Kalau bisa pisah. Begitu. Jadi celah apapun akan didatangi oleh setan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya melaknat si iblis, dia bersumpah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka, aku akan rusak mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Engkau akan lihat gak banyak tuh manusia yang bersyukur kepadamu. Coba bayangkan, dia sudah yakin dengan prinsip dia sudah yakin. Betul-betul optimis, padahal waktu itu manusianya cuma satu, masih siapa itu? Adam alaihissalam. Tapi dia sudah yakin akan disesatkannya semua ini orang. Begitu yakin sekali si iblis ini. Begitu iblis dengan keburukannya, yakin dia dengan keburukannya. Kita dengan kebaikan kita, kenapa nggak yakin dengan kebaikan kita? Kita berdakwah dengan baik, diusik orang sedikit, alah udahlah, awak ini apalah. Ngapain begitu? Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau Anda merasa benar, perjuangkan. Jadi ya komunikasikan. Itu ada masalah, komunikasikan. Misalnya suaminya kok diam aja, tanya, bang kenapa sih bang kok diam aja? Begitu. Suami juga cerita kepada istri, dek kalau bisa jangan begini lah dek, jangan ngomong itu lah dek. Jadi masing-masing bisa saling mengisi, ada take and give, gitulah kira-kira ya. Saling mengisi, saling ta'awun al birri wat taqwa, saling komunikasi selalu dibuka. Jangan ada ketertutupan di sana. Demikianlah ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.